Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup O, Prodi Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai elektromagnetic flowmeter dari mata kuliah instrumentasi medis. Nah, di sini ada dua teman saya, yaitu ada Alfinas Kifai Fawaid dengan NIM 027, ada Dwita Rahmadini dengan NIM 051, dan saya sendiri Rosa Amalia Dewi NIM 003. Di sini kami akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penjelasan elektromagnetic flowmeter, yang kedua prinsip kerja elektromagnetic flowmeter, dan yang ketiga ada alat elektromagnetic flowmeter yang beredar di pasaran. Yang pertama adalah penjelasan mengenai elektromagnetic flowmeter. Elektromagnetic flowmeter adalah sebuah alat untuk mengukur gerakan atau laju aliran dari volume tertentu cairan dan mengekspresikan melalui sinyal listrik. Semakin berkembangnya kebutuhan pengukuran, khususnya di bidang aliran fluida, mendorong semakin meningkatnya kebutuhan jenis instrumen serta kebutuhan laboratorium uji dan kalibrasi yang lebih optimal. Sebuah flowmeter standar terdiri dari serangkaian komponen terkait yang dapat mentransmisikan sinyal yang menunjukkan volume, laju aliran, atau volume cairan bergerak melalui saluran tertentu, dan idealnya fungsi flowmeter seminimal mungkin mendapatkan gangguan dari kondisi lingkungan sekitar. Elektromagnetic flowmeter adalah alat ukur yang relatif dan invasif yang sangat cocok untuk analisis laju aliran karena jangkauan langsung atas fungsinya. Pengukuran aliran fluida sangatlah penting di dalam suatu industri seperti proses kilang minyak, pembangkit listrik, industri kimia, petrokimia, dan juga industri pengolah limbah, industri makanan, minuman, serta industri farmasi dan juga yang lain-lain. Parameter aliran yang diukur dapat berupa laju aliran volume, laju aliran massa, kecepatan aliran, dan juga instrumen ini berguna untuk melakukan pengukuran kuantitas aliran fluida yang namanya flowmeter. Dari jenis fluida yang akan diukur oleh alat flowmeter ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu flowmeter untuk fluida cair, fluida gas, dan fluida solid. Di antaranya ada tepung, bubuk, pasir, dan lain-lain. Hampir semua jenis flowmeter dapat digunakan untuk mengukur aliran fluida cair, dan beberapa jenis bisa digunakan untuk mengukur fluida gas, yang mana terdiri atas nitrogen, oksigen, udara bertekanan, SEM, dan lain-lain. Elektromagnetic flowmeter ini diinstal caranya relatif sederhana. Sepanjang jaringan pipa yang ada dapat diubah menjadi sistem pengukuran dengan menerapkan elektroda eksternal dan juga magnet. Flowmeter magnetik ini dapat melacak laju maju dan mundur aliran dan pengaruh karena gangguan aliran berhubungan dengan viskositas atau kepadatan sangat minim dan dapat diabaikan. Elektromagnetic flowmeter adalah perangkat linier yang dapat dikalibrasi untuk mengukur berbagai variabel yang berbeda dan juga bereaksi terhadap perubahan dalam gerakan fluida. Kemajuan dalam teknologi flowmeter ini banyak ditujukan kepada produksi jenis flowmeter dengan perangkat yang lebih kecil, lebih murah, dan mampu melakukan pengukuran yang lebih akurat. Baik, selanjutnya kita memasuki prinsip kerja. Cara kerja atau prinsip kerja dari elektromagnetic flowmeter ini yaitu dengan mengandalkan induksi listrik sebagai hasil dari adanya tegangan arus sebagaimana hukum Faraday. Namun demikian, karena prinsip kerjanya berdasarkan induksi listrik, maka flowmeter magnetik ini akan bisa bekerja dengan baik jika aliran air di dalam flowmeter ini mempunyai konduktivitas yang biasanya di atas 20 mikrosiemens. Oleh karena itu, elektromagnetic flowmeters ini tidak bisa digunakan untuk membaca aliran fluida hidrokarbon atau air demin yang tidak mempunyai konduktivitas atau yang konduktivitasnya dibilang kecil, seperti itu.
Lalu ada dua bagian dari electromagnetic flow meters yang utama, yaitu magnetic flow sensor dan magnetic flow transmitter atau konverternya. Untuk magnetic flow sensor terdapat komponen berupa flow tube, elektroda, coil cover, dan connection baik berupa flange maupun ulir. Lalu electromagnetic flow meters ini mempunyai akurasi yang cukup baik, yaitu 0,5% atau bisa lebih baik atau jenis inline dan 1-2% untuk jenis insertion. Pada umumnya, electromagnetic flow meters ini bisa didapatkan biasanya bekerja dengan baik jika konduktivitas dari aliran memenuhi persyaratan. Dan untuk keakurasian dari flow meter elektromagnetik ini juga ada persyaratan kecepatan aliran minimal dan kecepatan aliran maksimum. Karena itu, kapasitas dari flow meter ini tidak hanya didasarkan pada size flow meternya saja yang umumnya mengikuti dimensi dari pipa. Lalu, prinsip kerja flow meter elektromagnetik didasarkan pada hukum elektromagnetik Faraday induksi. Dua kumparan elektromagnetik ujung atas dan bawah pada gambar kiri menghasilkan konstanta atau medan magnet bolak-balik, dan gaya gerak listrik yang diinduksi dapat dideteksi oleh ruang dinding flow meter antara dua elektroda di sebelah kiri dan tepat ketika media konduktif mengalir melalui flow meter elektromagnetik. Gaya gerak listrik yang diinduksi sebanding dengan media konduktif kecepatan, kerapatan flux magnet, medan magnet, dan lebar konduktor, diameter tabung flow meter, maka aliran sedang dapat dicapai melalui operasi. Nah, di sini terdapat persamaan dari parameter proses gaya gerak listrik induksi, yaitu E sama dengan K B kali V kali D, di mana E adalah gaya gerak listrik yang diinduksi, lalu D adalah pengukur diameter tabung, lalu B intensitas induksi magnetik, dan V adalah kecepatan rata-rata. Lalu yang terakhir adalah K, koefisien yang berhubungan dengan distribusi medan dan panjang aksial. Selanjutnya adalah alat yang beredar di pasaran. Untuk alat yang beredar di pasaran, magnetic flow meter yang kami ambil yaitu berasal dari perusahaan ZH-YK. Produk ini cocok digunakan untuk konduktivitas medium yang lebih dari 5 μS per cm. Alat ini juga mampu beradaptasi pada kondisi lingkungan. Sebagai tambahannya, alat ini menggunakan berbagai metode power supply dan output sinyal dengan standar RS485 Serial Communication Interface dan juga internal standard MOD-BUS RTU protokol JPRS dan juga memiliki cumulative pulse equivalent output. Alat ini memungkinkan pembacaan meter tanpa kabel yang dapat diakses melalui jaringan jarak jauh. Untuk electromagnetic flow meter itu tersusun atas sensor dan juga konverter. Untuk sensor itu ada measuring tube, kemudian elektroda dan juga intubasi. Nah, untuk lining material itu ada chlorophene rubber, kemudian silikon fluorokarbon, kemudian fluorethane rubber, elfon, polyperfluoretilen, polypan, dan sebagainya, yang mana untuk bagian lining material itu umumnya digunakan rubber dan juga plastik, tetapi untuk keramik bisa menjadi opsi tambahan. Untuk bagian body dan juga flange material itu menggunakan carbon steel, kemudian stainless steel 304 dan juga stainless steel 316 sebagai opsional. Nah, perbedaannya untuk stainless steel 316 itu dilapisi dengan MO atau yang dapat menahan korosi dari stainless steel tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada material elektrod, itu menggunakan 316L merupakan stainless steel, kemudian HB, HC, kemudian titanium, TA, dan sebagainya. Kemudian juga untuk bagian opsional itu menggunakan tungsten carbide alloy. Seperti
yang sudah diberitahu sebelumnya bahwa bagian lining materials itu ada bagian rubber dan juga plastik. Nah, untuk performance utamanya untuk bagian rubber itu dipilih material yang resisten terhadap oil, solvent, oxidation, and general acid, dan juga alkali dan beberapa medium korosif lainnya. Kemudian juga rubber, keuntungannya adalah rubber itu bersifat fleksibel yang sangat bagus, korosi abrasion resistant, tapi memiliki resisten yang rendah terhadap temperatur yang rendah. Untuk working temperature yang disarankan adalah 0 derajat Celcius sampai dengan 80 derajat Celcius dengan lingkungan tanpa asam yang keras, tanpa alkali, dan tanpa oksidasi medium. Untuk kaliber itu digunakan pengkalibrasian DN6, DN2200. Kemudian untuk bagian plastik digunakan PTFE F4, PTFEP F46, dan PFA. Dengan pengkalibrasian menggunakan DN10, DN600, DN6, DN200, dan untuk bagian PFA itu perlu dikustomisasikan. Untuk bagian yang kedua dari electromagnetic flow meter itu tersusun atas konverter. Di sini konverter yang digunakan sudah smart converter yang mana tidak hanya memiliki pengukuran, penampil, dan fungsi lainnya, tetapi juga mendukung transmisi data jarak jauh, kontrol data tanpa kabel, dan lainnya. Sebagai contoh electromagnetic flow meter yang kami ambil yaitu tipe PMF G1.0A, 180K, 1F, 1A, 1C, 3PO per T1. Yang mana berarti PMF itu adalah produk electromagnetic flow meter dengan menggunakan LGB1 flange. Kemudian temperatur maksimal adalah 80 derajat Celcius dengan body mesin yang tersambung dengan first page 4 sampai 20 mA signal output dengan working power supply itu 110 per 220. Kemudian ada dataset pilihan dan juga langkah pengorderan. Mungkin bisa diklik untuk bagian dataset pilihan. Untuk parameter performance dari electromagnetic flow meter tipe yang kami ambil itu memiliki standar eksekutif GB T9248 1999 dengan nominal diameter itu 15 sampai 2000 mm. Dengan range velocity itu 0 sampai 10 meter per second. Untuk degree akurasi itu lebih kurang 0,5% R dan juga lebih kurang 1% R. Untuk medium conductivity itu lebih dari 5 newS per centimeter dengan actual conductivity itu lebih dari 30. Untuk nominal pressure itu terdapat beberapa pilihan yang dapat dikustomisasi oleh pengguna. Itu ada 1 MPa, kemudian 1,6 MPa, 2,5 dan juga 4 dengan standar pengkalibrasian masing-masing. Untuk environment temperature itu menggunakan sensor untuk temperatur 0, 80, minus 25, 120, 70, dan 250 yang mana semuanya dalam Celsius. Untuk incorporate type itu minus 10 derajat Celsius dan juga 55 derajat Celsius. Untuk highest medium temperature itu terdapat pada separate body type dari 80 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Untuk output signal itu 4 sampai 20 mA dan sebagainya. Untuk langkah pengorderan,
Untuk langkah pengorderan yang pertama, medium perlu diukur untuk bagian conductive fluid, dan juga untuk tipe ini tidak tersedia untuk gas, oil, organic solvent, dan juga medium yang tidak konduktif. Kemudian untuk model yang dipilih dengan spesifikasi tertentu, itu pembeli harus menyediakan beberapa data seperti measurement range dari electromagnetic flow meter yang nantinya dari factory itu akan melakukan demo di mana akan dilakukan pengukuran untuk memastikan akurasi dari instrumen yang digunakan. Kemudian dari pembeli juga harus menyediakan beberapa data kepada pembuat. Yang pertama adalah parameter proses untuk medium, kemudian aliran atau flow rate, kemudian temperatur, dan juga tekanan, yang mana terdapat beberapa parameter lainnya pada selection table, yang berdasarkan selection table ini nanti akan dipilih meteran yang paling sesuai dengan pilihan pelanggan. Kemudian apabila menggunakan separate body type, itu pembeli juga harus memberikan perkiraan panjang kabel yang dibutuhkan dari jarak sensor ke jarak lokasi penginstalasian konverter. Yang kelima, apabila dibutuhkan instalasi aksesoris seperti supporting flange, metal ring gasket, bolts, nuts, washers, dan requirement additional lainnya itu bisa ditambahkan pada saat pengorderan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.